maaf sebelumnya adek, kakak mengganggu waktu belajarnya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama kakak Natasha Wahida dan teman kakak namanya Karisma Rehana Revi. Sebelahnya lagi ada Nurul Hasanah. Nah, jadi kedatangan kakak ke sini itu untuk memenuhi tugas akhir semester kakak, yaitu mencari salah satu anak berbakat. Kebetulan kakak mendapatkan informasi bahwasanya adik salah satu anak berbakat. Sebelumnya kakak boleh ingin tahu terlebih dahulu siapa namanya adik? Ya, perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, biasa dipanggil Dayat. Kalau boleh tahu Dayat asalnya dari mana? Berasal dari Pasaman Timur, tepatnya Alamat di Rau. lengkapnya? Di Rau. Rawo. Dayat anak keberapa? Anak pertama dari 3 bersaudara. Umurnya sekarang berapa? 17 tahun. 17 tahun. Berarti lahir di tahun 7. 2007. Jadi Dayat sekarang kan kata Kak Tasya, Dayat memiliki satu bakat. Ya. Nah, bisa nggak Dayat menceritakan ke kakak apa itu bakat Dayat? Ya. Oh, bakat Dayat di bidang public speaking, Kak. Public speaking, ada pidato, MSK, dan khutbah. Banyak ya. Jadi kapan Dayat mengetahui bahwa Dayat berbakat di bidang tersebut? Mengetahuinya berumur 4 atau 5 tahun, sekitar 4 atau 5 tahun. Gimana ceritanya tuh, Kak bisa tahu? Waktu itu sering mendengar rekaman ceramah di masjid, di musola menjelang maghrib atau subuh gitu. Jadi bagaimana Dayat bisa menyukai pidato tersebut, tertarik itu kok bisa? Karena rasanya hal itu sangat dibutuhkan, baik di masa itu maupun di masa yang akan datang. Jadi sekarang Dayat pernah mengikuti lomba-lomba? Pernah, Gimana? di kampung pernah juga, sampai itu alhamdulillah tingkat provinsi paling tinggi baru. Itu pas kelas berapa? Itu kelas 4 SD. Dayat mengembangkan bakat itu lewat mana? Maksudnya itu kayak dari ada nggak orang tua yang mensupport? Ada Terus orang sekelilingnya juga ada? juga ada pakai pelatih. Siapa nama pelatihnya? Waktu SD namanya ada Dian Kasigi. Ketika di pondok ada almarhum Budi Famila, terus ada Akmaluddin, terus ada Ilman Saputra. Sampai sekarang pun masih diajar? Masih, kalau di pondok pas pulang kampung. Tadi kakak dengar banyak ya bakat Dayat di bidang pidato, khutbah, sama MSK ya. Iya. Jadi kalau boleh kakak tahu misal apa aja sih prestasi yang udah tercapai sama Dayat melalui 3 bakat tadi? Ya, prestasinya waktu itu di kelas 4 dapat juara 1 kecamatan, kabupaten, sampai provinsi juara 3 gitu. Terus di kelas 6 ikut lagi juara 1 kecamatan, kabupaten, waktu itu juara 2. Ketika di pondok ikut syaril Quran, Kak. Terus selesai agak berapa bulan pelatihan, lalu ada musabaqah tilawatul Quran, ikut di tingkat kecamatan. Yang paling tinggi itu kecamatan juara 1, kalau kabupaten 2 gitu. Tapi tadi terakhirnya di kabupatennya juara 2. Setelah itu tuh apakah masih ada ikut lagi? Masih insyaallah dari 1. Itu di cabang apa? Syaril Quran. Syaril Quran. Tadi kan Dayat udah bilang kan kalau Dayat bakat Dayat itu disupport sama orang tuanya. Kalau boleh tahu gimana bentuk support dari orang tua Dayat untuk bakat Dayat itu? Ya, bentuk supportnya salah satunya mencarikan pelatih ya. Terus kalau ada undangan-undangan sana sini didampingi orang tua, dijadikan fasilitas seperti mikrofon dan lain-lainnya. Pernah nggak
Dayat kayak merasa bosan gitu sama bakatnya atau kayak merasa udah nggak apalagi nggak tertarik gitu. Sejauh ini belum lagi. Berarti masih memiliki bakat yang pengen Iya. dalami gitu loh. Ya. Waktu awal Dayat ikut lomba-lomba tuh kan tadi kelas 4 tuh, itu kan di fase-fase masih sedang kecil gitu kan. Ya. Apa yang Dayat rasakan awal pertama ikut lomba tuh? Atau senang kah? Atau rasa gugup? Atau gimana gitu? Gugup ketika masih itu karena masih kecil lah, itu masih sibuk-sibuk untuk bermain-main. Lagi diikat oleh itu ada ikut lomba, harus dibagi-bagi sama orang tua yang membagi-bagi waktu-waktu ketika itu. Harapan Dayat untuk kedepannya bagaimana pada bakat ini? Harapan untuk kedepannya semoga dengan adanya bakat ini, semoga dengan anak lagi di pondok juga bisa menyuarakan hal ini dan memfasilitasi segalanya. Oke, mungkin untuk hari ini kakak cuma bertanya berkaitan dengan hal tadi. Terima kasih atas waktu Dayat dan semoga kakak bertiga di sini mendoakan semoga untuk kedepannya lebih bisa ke lebih tingkat yang lebih tinggi lagi gitu kan. Kemarin sampai tingkat provinsi kan, di atas provinsi kan masih ada internasional gitu kan. Nah jadi semoga Dayat bisa sampai di sana dan selalu disupport oleh lingkungannya, baik itu sekolah atau dimanapun berada nanti, sampai nanti Dayat keluar dari pondok bisa mendapat fakultas atau kampus yang bisa support juga mengembangkan gitu. bakatnya lagi. Tapi dibalik itu, kalaupun itu nggak ada, jangan sampai berhenti karena kita udah tahu nih bakat kita kan. Jadi jangan sampai berhenti karena adanya batasan yang nggak ada membantu gitu kan. Bisa kita buat misalnya buat video atau apa gitu di YouTube. Nah, jadi itu kan meningkatkan motivasi kita untuk kedepannya lagi. Semua kakak bertiga berdoakan semoga sukses saja untuk kedepannya. Mungkin untuk hari ini dicukupkan. Baik, mungkin hanya itu yang ingin kakak tanyakan kepada Dayat. Kakak akhiri wawancara ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Jadi kami mahasiswa dari UIN Syekh Jamil Jamil Bukit Tinggi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Bimbingan dan Konseling, mendapatkan tugas akhir semester yaitu mewawancarai salah satu anak berbakat. Jadi kami mendapatkan informasi bahwasanya di sini ada anak berbakat, salah satunya yang bernama Rahmat Hidayat. Jadi sebelumnya tadi kami sudah mewawancarai anak yang bernama Rahmat Hidayat tersebut, Ustaz. Dikarenakan tugasnya juga mewawancarai walinya, dikarenakan Dayat juga berada di pesantren, maka dari itu bolehkah kami mewawancarai Ustaz sebagai wali dari Rahmat Hidayat? Baik, terima kasih Ustaz. Sebelumnya bolehkah kami tahu siapa nama Ustaz terlebih dahulu? Oke, perkenalkan nama saya Yogi Fernando. Saya sebagai musyrif pembina asrama dan membersamai Dayat di Pondok Pesantren ini sejak kelas 7 sampai sekarang kelas 11. Jadi sudah lumayan lama ya Ustaz. Mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin ditanya sama teman saya Ustaz. Sekian Ustaz, terima kasih. Baik Ustaz, kan tadi Dayat mengatakan kepada kami bahwa ia memiliki bakat di bidang public speaking, yaitu seperti pidato, khutbah, dan speech. Nah, menurut Ustaz, apakah bakat Dayat juga berkembang di lingkungan asrama yang saat ini? Kalau untuk bakat, kalau menurut saya memang bakatnya di bagian public speaking. Karena dari awal masuk sebetulnya sudah ada bibit Dayat, kalau Dayat itu bisa public speaking, dari pidato,
awalnya pidato, kemudian di pondok ada kelas MSI, Dayat juga masuk kelas pelatihan MSI di bagian Takasus. Pernah juga saya mendampingi Dayat di lomba pidato di pos Pendas, juara juga waktu itu, MSI juga juara. Dan terakhir hari Lebaran tahun ini Dayat diminta sebagai khatib Idul Adha di kampungnya. Menurut Ustaz, seberapa seringkah Dayat melakukan pelatihan di asrama Ustaz? Kalau ada event biasanya Dayat itu dalam sehari itu non-stop lah, kecuali agenda-agenda pribadi makan dan lain-lain. Tapi pagi, siang, bahkan malam pun biasanya Dayat latihan biasanya. Tapi kalau tidak ada event, kalau ada kelas mingguan dia ikuti. Kalau untuk kesadaran sehari-hari mungkin secara latihan tidak ada, tapi kami biasa karena agenda di pondok pesantren itu cukup padat, dan kalau untuk persiapan tidak ada agenda latihan, maka kami siasati kita ada jadwal kultum bergilir, maka ada mengisi agenda kultum bergilir. Jadi, apakah Ustaz pernah melihat Dayat mengalami kesulitan dalam mengembangkan bakatnya? Dan bagaimana cara Ustaz membantu Dayat mengembangkan Ya, sebenarnya Dayat ini untuk tampil mentalnya sudah teruji lah, insya Allah gitu. Cuman kalau kendala Dayat tampil, kendalanya itu mungkin ada sesekali Dayat ini kurang pede dengan guyonan kawan-kawannya, misalkan namanya di pondok pesantren kadang-kadang bagus pun jadi guyonan gitu kan. Nah itu rasanya dengan seusia anak-anak SMP SMA itu lumrah lah. Tapi secara pribadi sebetulnya Dayat bisa mengembalikan kondisinya untuk serius lagi. Itu ketemu kalau sedang tampil. Tapi kalau untuk perlombaan segala macam, untuk sejauh ini kesulitan Dayat mungkin di bagian persiapan materi memang, karena kita di sini dibatasi akses, anak-anak tidak punya HP, tidak punya laptop, jadi kalau kami membantu memfasilitasi ya, mencarikan bahan, mencarikan konsep. Selanjutnya pertanyaan dari teman saya, Ustaz. Ustaz, mungkin yang perlu Anda tanyakan di sini berkaitan bagaimana pondok memfasilitasi Dayat sampai ikut-ikut lomba. Yang pertama, pondok menyediakan wadah untuk mengembangkan bakat-bakat seperti public speaking. Jadi ada pelatihan Takasus pidato, ada kelas MSI, kemudian ada jadwal-jadwal kultum, jadwal-jadwal pelatihan khutbah, itu disediakan dari pondok. Tapi untuk perlombaan keluar, biasanya pondok juga mencari event-event yang bisa dibawakan oleh santri. Memang kita gilir anak-anak sebenarnya kan, tapi dia termasuk yang sering diutus karena satu sisi punya bakat, di sisi lain juga menekuni bidang ini. Jadi untuk event-event yang ada, biasanya kami memang mencarikan di mana ada event, di situ kami utus anak-anak termasuk Dayat. Jadi, apa harapan Ustaz terhadap masa depan Dayat ke depannya? Untuk ke depan, karena Dayat ini salah satu santri putra yang punya bakat di bidang public speaking, kita kan tidak tahu anak ini nanti ke depan akan bagaimana. Tapi setidaknya dengan bekal ini yang dia tekuni, mudah-mudahan jadi bekal dia lah untuk tumbuh di luar. Karena seusia dia sekarang masih muda, mungkin ada banyak hal yang nanti akan dia temui. Bisa nanti dia jadi mubalik, bisa nanti dia penceramah yang hebat kan. Jadi harapan kami memang dia tekuni benar, kemudian serius, sungguh-sungguh, tapi tetap di samping dia punya kemampuan public speaking, dia juga harus mengamalkan apa yang disampaikan. Itu harapan. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban pertanyaan dari kami. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin hanya itu wawancara yang ingin kami
Ustadz terkait dengan anak bernama Dayat ini. Terima kasih kepada Ustadz karena sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Sama-sama.